Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis, pengertian metode hadis tematik, prinsip dari metode hadis tematik dan tentang hadis-hadis lainnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syafna Sari dengan NIM 0104213160 untuk jurusan manajemen dakwah pada mata kuliah hadis tematik manajemen dakwah. Baiklah, pada topik pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian dari hadis metode tematik, dan prinsip dari hadis metode tematik. Pengertian dari hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat baik sebelum diangkat menjadi rasul atau sesudahnya. Secara epistemologi, hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran, sebab ia merupakan bayan atau penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Baik, selanjutnya pengertian hadis tematik. Metode tematik disebut dengan metode maudhu'i, yang mana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun dengan asbab al-urud dan pemahamannya disertai dengan penjelasannya. Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis yang terkait dalam tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan kolerasi masing-masingnya sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Prinsip metode hadis tematik. Prinsip metode hadis tematik ialah ada beberapa hal, yaitu menjelaskan apa pengertian dari hadis tematik, kandungannya, dan serta apa pesan yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Untuk bisa memahami terkait dari prinsip metode hadis tematik harus mempersiapkan berbagai macam materi yang sama atau sesuai dengan tema yang akan dibahas dan mempersiapkan sumber yang terkait secara akurat agar pemahaman dan pembahasan tidak menyesatkan. Dan pastinya dalam metode hadis tematik kita merujuk pada hadis yang terpercaya, yaitu hadis shahih. Oke, pada topik kedua di sini saya akan membahas tentang hadis tentang ihsan, hadis tentang profesional, hadis tentang public relation, hadis tentang kewajiban berdakwah, hadis tentang melihat kemungkaran. Yang pertama tentang hadis tentang ihsan. Innallaha kataba ihsan ala kulli sa'in fazaqaltatum fa ahsinul kitlata wa iza zahbatum fa ahsinu zabhata wal yuhidda ahadukum sabratuhu wal yuri zabihatta. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya adalah hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat menyayangi hambanya, yaitu Allah menetapkan berbuat baik kepada sesama. Contoh dalam hal ini adalah memberi petunjuk jalan pada orang yang tersesat, juga memberi makan kepada orang yang membutuhkan makan. Hadis ini juga menunjukkan dorongan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu.
Dalam membunuh atau menyembelih diperintahkan dengan cara yang baik, yaitu dengan mengikuti tuntunan dan syariat. Yang kedua, hadis tentang profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala yuhibbu iza amila aldahukum amalan an yutiqinah. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi. Penjelasan dari hadis di atas semakin menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Yang ketiga, hadis tentang public reaction. Man ahabba man yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi ashari fatasil rahimah. Yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya, maka hendaklah menjalankan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan pada hadis tersebut dapat dipahami, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bersilaturahmi dengan baik kepada sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati, menghargai dan saling toleransi. Ini sama halnya dengan public reaction, yang berarti membuat suatu hal untuk bisa memotivasi publik dan bersilaturahmi dengan publik. Selanjutnya, hadis tentang kewajiban berdakwah. Balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban dakwah untuk bisa memaknai untuk walau ayat. Semua orang walaupun hanya satu ayat. Sampaikan kebaikan walaupun hanya sedikit menurut kadar keilmuan yang dimiliki. Namun jangan sampai melampaui batasan untuk menyampaikan ayat atau kebaikan yang sesuatunya yang tidak diketahui. Yang terakhir, hadis tentang melihat kemungkaran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'a minkum munkar falyuqarrihu biyadihi, fa in lam yastati' fa bisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa zalika asba'u iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Makna atau penjelasan dari hadis ini ialah tentang kemungkaran setidaknya dibagi dalam 3 pokok hal tadi. Apabila melihat kejahatan atau kemungkaran, hendaknya mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan. Dan terakhir, jika tidak mampu, lingkarilah dengan hati. Kita perlu mempelajari dan mengambil manfaat dari hadis tersebut. Pertama, mencegah dengan tangan, yang artinya orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini. Yang kedua, mengubah dengan lisan agar dapat dipahami bahwa seseorang yang pandai berbicara dengan ilmunya yang hendak saling memberi nasihat dengan perkataan yang baik. Terakhir, jika tidak mampu dengan keduanya, maka mengingkari dengan perbuatan hati. Tingkatkan mengingkari dengan hati masuk ke dalam kategori iman yang paling rendah. Ada 2 yang ditawarkan, yakni membenci kemungkaran yang dilakukan atau meninggalkan kemungkaran yang terjadi. Janganlah menjadi penonton maupun pendengar. Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 poin penting dengan tujuannya untuk umat Islam agar bisa memilih mana yang sesuai dengan kapasitasnya.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pemahaman baru untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dari perkataan saya tadi atau dari penjelasan-penjelasan saya tadi maupun dari hadis yang saya sampaikan, saya memohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.